Shalom saudara-saudara, apa kabar? Ya, terakhir saya datang di sini tahun 2015 apa 2016. Jadi sudah sometimes ya, sudah mungkin 7 tahunan baru datang lagi. Tapi online ketemulah, wajah-wajah online saya ketemulah Pak. Siap. Bapak dan Ibu yang mengkoordinasi doa, saya ingat waktu itu saya terlibat dengan saudara. Jadi saya ingin membahas topik yang pasti saudara berpikir, karena ini hari ini adalah berbicara tentang ini KKR doa kita. Jadi saya ingin membahas dengan saudara the power of prayer. Klasik kan? Semua pendeta telah mengkhotbahkan judul khotbah ini. Saya ingat kira-kira sekitar ya mungkin 25-30 tahun yang lalu. Saya menghabiskan waktu membaca sebuah buku atau beberapa buah buku dari E.M. Bounds berjudul Kuasa Karena Doa. Sama temanya The Power of Prayer. Saya membaca buku itu sangat diberkati sih, menolong banget gitu. Dan kemudian saya membaca buku dari seorang penulis yang terkenal yang kemudian bukunya menjadi buku klasik, namanya Dick Eastman, yang judulnya adalah Jalannya Tidak Mudah. Saya membaca ini yang 30-an tahun yang lalu lah, waktu saya masih sangat muda. Dan dalam kehidupan ini saya sangat memusatkan perhatian kepada doa, sekalipun cara saya berdoa tidak tradisional ya. Jadi saudara akan bingung ikutin cara saya berdoa, karena saya punya cara berdoa tidak seperti biasanya gitu. Ya, sedang masih di sekolah Alkitab Tawangmangu aja, saya kalau berdoa jalan-jalan di atas bukit baru berdoa sambil teriak-teriak ya kan. Orang nanya, ini Jonathan baik-baik aja dia kah? Gitu. Tapi ya begitulah, saya mengembangkan, saya punya prinsip sederhana. Karena doa itu bicara sama Tuhan kan. So I always pour out my heart to God, dan kemudian saya berusaha untuk tidak terjebak pada doa yang agamawi. Sebab malam hari ini mungkin kita akan berbicara beberapa hal mengenai hal tersebut. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tidak seperti pada pemahaman saudara, jangan marah ya. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya temukan di Alkitab selama ini. Jadi apa yang saya bahas ini adalah sesuatu yang telah merubah paradigma saya selama ini. Dan saya berharap ini bisa menolong saudara-saudara sekalian. Jadi saya kasih subtemanya itu adalah kuasa pelaksanaan kehendak Allah atau kehendak Bapa di bumi ini. Jadi doa itu bukanlah hanya sekedar permintaan. Agama mengajarkan doa permintaan. Tapi kalau Tuhan tidak mengajarkan doa sebagai permintaan, di dalam doa ada permintaan. Yang lucu waktu Yesus berkata misalnya di Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu Yesus tidak bermaksud doa loh. Kitanya aja yang terjemahin itu doa. Tapi Yesus gak bermaksud doa. Yesus bermaksud minta aja. Minta aja gak perlu doa. Minta. Kenapa setiap minta harus doa? Saya kalau minta pada Tuhan saya tidak berlutut minta. Tuhan saya minta. Kalau dia bilang mintalah. Dia tidak berkata berdoalah sambil minta. Mintalah sambil berdoa. Enggak tuh. Dia bilang mintalah. Kemudian setelah kata minta dia beritahu kata ini. Carilah. Ada aspek mencari, ada aspek try to find something that you need. Perlu menemukan sesuatu. Itu sebuah upaya dari kita. Tapi juga ada yang berkata ketoklah. Itu semua adalah sebenarnya kalau dilihat gak ada urusan sama doa. Roh agamawi kita yang bilang itu doa. Makanya di dalamnya Yesus bilang antara permintaan kita dan jawaban dari Tuhan itu agak berbeda. Makanya kalau sudah baca di dalamnya kan dia berkata begini. Bapa mana yang kalau anaknya minta roti dia kasih apa? Kalau jengking kasih batu kasih apa? Bapa mana? Terus dia jawab sebuah statement ini.
Dan Bapamu akan memberikan Roh Kudus kepadamu kalau kamu meminta kepadanya. Gak ada urusan dengan doa, Roh Kudus. Apakah Roh Kudus harus didoakan dulu baru datang? Enggak, Roh Kudus turun. Oh memang mereka disuruh berdoa sampai Roh Kudus datang. Tapi Roh Kudus telah dijanjikan. Terbanyak peristiwa orang tidak perlu berdoa, Roh Kudus turun kok. Dan Roh Kudus sudah turun. Sampai sekarang dia masih bekerja. Nah ini masalahnya dengan doa agamawi yang suruh kita minta. Doa agamawi yang suruh kita minta biasanya adalah Tuhan sudah kasih, kita masih minta. Tuhan tolong selamatkan saya. Sudah, saya juru selamat. Kamu mau apa lagi? Loh, pernah ada orang doa kayak gitu? Tuhan saya mau pergi ke Bogor, tolong selamatkan saya. Sudah selamat kamu. Kenapa? Sudah lihat saya? Terbanyak orang meminta apa yang Tuhan sudah beri buat dia. Yang paling lucu di kebaktian, Tuhan hadirlah. Dari tadi gua hadir, lu suruh gua hadir lagi. Nah semua itu adalah repetition agamawi yang diajar buat kita. Ada yang berkata itu baik. Saya bilang baik, tapi kalau ada yang terbaik kenapa kita nggak ikut yang terbaik? Musuh hidup dalam keadaan yang terbaik adalah hal-hal yang baik yang kita kerjakan. Nah sekarang mari kita lihat Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Sudah lihat itu cuma bantuan aja. Ingat saya bukan pembawa makalah. Saya pengkhotbah. Jadi saya nggak datang mau kasih makalah buat saudara. Jadi lihat aja. Kalau mau minta bentar saya kasih. Boleh gak apa-apa. Nggak bayar lagi bisa dikasih free aja. Oke. Nah di Matius 5 ayatnya yang ke-5 sampai 15. Kalau saudara baca di situ. Itu saya bagi aja bahwa doa itu jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada doa yang apa? Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ya toh? Jadi doa jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah jangan doa yang apa? Agamawi, munafik dan bertele-tele. Ada kan begitu? Tahu bertele-tele? Tahu artinya bertele-tele? Tele artinya jauh. Jadi doanya jauh banget dari apa yang Tuhan mau. Muter. Bertele-tele itu artinya you repeating things unnecessary. Jadi yang tidak penting saudara ulang. Bertele-tele. Jangan agamawi, jangan munafik. Tapi yang saya suka adalah di tengah-tengah itu berkata kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tutup. Kemudian berdoalah dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan ada di situ. Bahwa kamu sedang berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan. Bahwa Allah yang tidak kelihatan itu mau memanifestasikan dirinya lewat doa yang kita sampaikan. Makanya dia kemudian berkata-kata itu. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Itu mulai dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Dan doanya jelas. Orientasinya adalah kerajaan. Yuk kita sebutkan doa yang diajar kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi. Sebenarnya doanya cuma itu aja. Itu yang paling penting. Itu yang number one. Soal menguduskan nama Bapa itu covenantal. Kamu mengkhususkan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu sudah covenant. Bahwa Tuhan penting, Tuhan khusus, Tuhan prioritas. Baru dia berkata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa itu sebenarnya harus berorientasi kerajaan. Dia tidak boleh berorientasi agama, apalagi berorientasi apa? Kebutuhan. Doa nggak ada urusan dengan kebutuhan. Kebutuhan Tuhan sudah janji, Tuhan akan mencukupkan kalau kita mendahulukan kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Tahu artinya ditambahkan? Saudara tidak usah minta dikasih. Artinya ditambahkan, udah jelaskan? Apa artinya ditambahkan? Bonus. Saya sudah ulang-ulang katakan pada saudara sejak kita masih bertemu di zaman-zaman dahulu kala. Tahu artinya bonus? Beli mobil dapat payung.
Payung bonus. Beli rumah, dapat meja makan bonusnya. Tapi kita mengejar bonus, padahal Tuhan berkata yang kamu butuhkan hanya bonus, additional. Yang perlu diutamakan adalah kerajaan Allah. Terjemahan Indonesia bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi terjemahan bahasa Inggris mengatakan, saya kira itu kata yang tepat, seek ye first. Carilah dahulu, first things first. Priority adalah kerajaan Allah. Doa yang tidak dasar oleh kerajaan Allah adalah doa agamawi. Halo? Oke, mau masuk lebih dalam lagi? Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Jadi orientasi kita seharusnya adalah kerajaan Allah. Apa artinya? Doa yang berorientasi kerajaan Allah. Oke, ini dia. Doa yang berorientasi kerajaan Allah. Doa bukan dia. Salah ketik tuh kayaknya Jonathan tadi. Doa yang mendatangkan kehendak Allah dan tujuan-tujuannya terlaksana di bumi ini. Oke, saudara pernah tahu nggak kalau kita berbicara kerajaan Allah itu kita bicara apa sih sebenarnya? Do you know how? Sebenarnya kalau saudara adalah pembaca Alkitab, begitu saudara buka Alkitab, kemudian ada tulisan pada mulanya, saudara udah mesti tahu bahwa itu artinya adalah buku yang kita baca ini berbicara tentang raja dan kerajaannya. Sebab kata yang dipakai di situ adalah Bereshit. Bereshit itu punya pengertian pada mulanya. Tapi kan kita tahu bahwa kata bahasa Ibrani itu apa itu? Itu kata apa itu? Itu adalah kata yang punya muatan yang banyak. Kata Bereshit artinya adalah yang utama, yang raja, yang sulung, pemimpin. Jadi sebenarnya begitu orang baca Bereshit, mereka tahu bahwa yang dimaksud di situ adalah raja yang sedang berbicara. Orang Yahudi begitu bukan langsung tahu, this is about the king. Karena kata Bereshit itu. Tapi kita bilang pada mulanya. Sama juga kata pada mulanya di kitab Injil Yohanes. Apa kata yang dipakai situ? Arke. Yes. Ya. Arke itu artinya adalah raja. Arke adalah penguasa. Jadi sama sebenarnya kata pada mulanya itu menceritakan tentang this is about the king. Ya sebenarnya Alkitab ini cerita tentang raja. Tapi kita bikin Alkitab itu cerita tentang love story kayak Romeo dan Juliet. Iya sih, raja yang jatuh cinta beda sama petani yang jatuh cinta beda. Raja yang jatuh cinta beda sama orang yang frustrasi dan kemudian lagi minum obat penenang dan jatuh cinta beda. Raja yang jatuh cinta beda. Ditulis di Alkitab, kalau raja yang jatuh cinta, cintanya kekal. Kalau raja yang jatuh cinta, dia cinta tanpa syarat. Kalau raja yang jatuh cinta, dia mencintai, kemudian apa? Tidak pernah berhenti cuman karena orang berbuat kesalahan atau pelanggaran. Raja mencintai kekal. Jadi di sini kita udah lihat bahwa doa yang berorientasi kerajaan Allah adalah doa yang memang tujuannya supaya kerajaan Allah datang. Kehendaknya dan tujuan-tujuannya terlaksana di muka bumi ini. Nah sekarang kita mesti paham. Kata yang paling penting di dalam doa itu adalah kehendak Allah. Nah sekarang coba kita lihat arti doa menurut Alkitab. Ya toh? Kita ini kadangkala baca buku pengalamannya orang enggak baca Alkitab. Jadi kemudian kita terpengaruh pada pengalaman, kita tidak membaca Alkitab. Betul ya? Betul enggak? Saudara kayaknya lihat saya, kayaknya ada perasaan tersinggung dalam hatimu saya lihat. Bang kau berkatain Jonathan khotbah kok lain dari biasanya ini. Orang mengajarkan lain, dia ngajar lain. Nah ini coba lihat dulu. Berdoa menurut Alkitab. Di Alkitab, kata yang disebut dengan berdoa, itu pertama muncul secara unik di Alkitab. Jadi kalau saudara baca kitab Kejadian, sampai Kejadian 20, mereka enggak pernah dibilang lalu berdoalah. Enggak, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka bicara dengan Tuhan. Jadi kata doa itu enggak ada di kitab Kejadian.
Maksudnya sebelum jatuh dalam dosa enggak ada. Lalu Adam dan Hawa berdoa sebelum makan buah itu. Enggak tuh, enggak dibilang. Lalu Adam, enggak ada kata doa, enggak ada. Tuh, sudah mulai kaget itu. Iya, enggak ada kata nyanyian juga. Enggak dibilang lalu Adam dan Hawa di bawah pohon nyanyi-nyanyi bersama-sama menyembah Tuhan. Enggak ada tuh. Sudah lihat saya, itu ada aturannya belakangan. Tapi di penciptaan enggak ada. Kata doa itu baru muncul di Kejadian 20 ayatnya yang ke-7. Dan munculnya kata doa ini bukan pada keadaan yang ideal. Tahu enggak Kejadian 20 ayat 7 itu cerita apa? Ada yang tahu? Ya buka aja Alkitab saudara biar tahu itu cerita apa. Ya kan, supaya sudah tahu ceritanya apa, sudah ngerti saya lagi ngomong apa. Jadi ceritanya tuh begini, disitulah kita melihat bahwa Abraham punya karakter yang utama muncul. Bahwa dia penakut, dia pendusta, dia bukan laki-laki yang terlalu baik sebagai standar. Karena begini, waktu mereka dalam perjalanan dia ketemu dengan seorang yang bernama Abimelek. Nah, ya saudara mesti tahu ya. Sarah itu pasti cantiknya luar biasa. Umurnya Sarah waktu itu kira-kira sudah berapa? Kira-kira ya mendekati 90 tahun. Ada di sini yang umurnya 90 tahun? Tapi dia pasti cantiknya luar biasa. Karena Raja Abimelek tertarik kecantikannya. Teman saya berkata, bukan saya ini yang bilang ini. Teman saya berkata, possibly her beauty is a magical beauty. Jadi kecantikan yang magis. Nggak tahu apakah dia pakai susuk berapa banyak kita nggak tahu. But she was old, but she was so attractive and beautiful. Sampai raja loh. Raja punya banyak pilihan kalau cuma perempuan, ya ampun. Tapi raja tertarik. Terus raja tanya dong sama Abraham. Bram, kok perempuan yang di sampingmu itu cantik banget? Siapa sih dia itu? Abraham langsung tahu. Oh my God. This guy like my woman. Langsung dia berkata, kalau saya berani bilang itu istri saya pasti dibunuh. Jadi dia berkata, itu saudara saya. Oh saudaramu. Oh oke. Kalau gitu aku jadikan istri aja. Abraham udah bisa ngomong. Ya udah, Sarah udah dibawa ke tempatnya Abimelek. Tapi haleluya ada Tuhan. Makanya ayat 7 ini Tuhan datang kepada Abimelek. Kemudian Tuhan bilang buat dia, kamu jangan sembarang. Kalau Tuhannya orang Manado kasih pulang tuh perempuan, kalau bisa bunuh pangana. Sekarang kasih pulang. Kembalikan istri orang itu sebab ia adalah apa? Seorang nabi. Dan ia akan apa? Itu kata muncul. Dan ia akan apa? Berdoa. Itu pertama kali. Kalau dalam hermeneutik orang barat, Western hermeneutik itu ada yang namanya the law of first mention. Ada hukum disebut pertama di Alkitab. Nah kata berdoa pertama kali disebut di Alkitab, ayat ini. Nggak ideal. Abraham lagi apa? Abraham lagi konyol. Abraham lagi menunjukkan penakutnya dia coward. Dia tidak bertanggung jawab membiarkan istrinya diambil oleh orang lain. Tapi Tuhan intervensi kan. Tapi Tuhan juga berkata buat dia, kalau kamu pulangin, dia akan berdoa untuk engkau. Jika supaya engkau akan tetap hidup. Jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Gila banget, Tuhan kata gue putar leher lo, coba. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ada dua hal sih, kalau saya berkhotbah dengan wanita, saya akan bilang betapa berharganya wanita. Betapa berharganya Sarah. Sarah itu berani diganggu, bayangkan. Seluruh kerajaan Abimelek dibantai itu, coba. Seluruh, engkau dan orang yang bersama dengan kamu. Tapi Abraham gak paham ini. Dia let go aja. Tapi Tuhan mengambil dia dan Tuhan berkata gini, oke, sekarang kamu harus mengembalikan dia. Supaya dia kemudian berdoa buat kamu. Wow, bilang dulu berdoa.
Nah, berdoa itu datang dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibraninya datang dengan kata palal. Semua bilang dulu, palal. Palal. Tahu artinya palal? Nah, palal tuh banyak artinya juga. Tapi arti kata palal yang sebenarnya memutuskan bersama Tuhan. Ups. Ya. Memutuskan bersama Tuhan, itu artinya palal. Kata palal punya arti to judge. Kata aslinya to judge. Saudara kan bisa buka interlinear Bible, cek aja artinya. Palal artinya to judge with God. Jadi Tuhan mau berdoa itu adalah kita memutuskan dengan Tuhan. Di sini nggak ada urusannya soal kebutuhan. Di sini soal situasi. Ini adalah sebuah situasi di mana perjanjian terancam, covenant terancam. Tuhan datang intervene, kemudian Tuhan berkata begini, hei, berdoa. Kalau kamu berdoa, ini dia nih, kamu memutuskan bersama Tuhan. Abraham kemudian mewarisi sebuah kekuatan untuk memutuskan bersama Tuhan. Apakah baru kali itu kata doa muncul? Ya, baru kali itu. Tapi sebelumnya, kalau saudara mundur di pasalnya ke-18 dan 19 kitab Kejadian, Abraham kan sudah tawar-menawar dengan Tuhan. Bukankah itu tanda bahwa Abraham dengan Tuhan memutuskan bersama untuk nasib dari kota Sodom? Hello, masih ingat ceritanya? Saudara masih ingat ceritanya? Ya, itu bahkan gak ada nama yang dipakai. Tapi itu adalah contoh dari intercession. Itu contoh dari doa syafaat. Itu contoh dari doa yang mengubah keadaan sebuah kota. Sebab ceritanya begini lagi. Terpaksa cerita Abraham lagi nih. Jadi Abraham itu lagi duduk-duduk cari-cari angin. Di depan rumahnya. Nah ini dia yang luar biasa. Tiba-tiba dari jauh ada 3 orang datang di jalan. 3 orang jalan. Aneh loh. Abraham begitu mengangkat kepalanya. Abraham tahu itu Tuhan, men. Nah, ini orang yang mengenal Tuhan, mengerti pergerakan Allah. Dia lihat Tuhan datang, langsung dia lari, sujud menyembah. Kemudian berkata, singgah sebentar di sini. Saya buat asinan Bogor, saya belikan roti tanek coan dan semua yang enak. Yuk tunggu dulu di sini. Datanglah mereka di situ. Kemudian Abraham melayani mereka. Ada inisiatif, bilang dulu inisiatif. Doa itu sebenarnya dimulai dengan pengenalan dan inisiatif. Orang yang mengenal selalu punya inisiatif. Orang yang mengenal Allah nggak tinggal diam kemudian berkata nanti Tuhan yang bekerja. Itu agamawi. Agama itu yang suruh-suruh Tuhan kerjakan padahal Tuhan suruh kita mengerjakan. Iyalah. Tuhan suruh kita bilang Tuhan aja. Nanti Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan suruh kamu yang sembuhkan. Kita bilang biar Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Tidak, Tuhan suruh kamu. Jangan agamawi. Benar kan? Jadi inisiatifnya Abraham tuh bayangkan Abraham punya inisiatif mengerikan. Dia bikin roti dengan tepung terigu sebanyak 19 kilogram. Itu kalau bikin roti jadi roti segede becak itu kan 19 kilogram gede. Jadi dia bikin roti bundar dia bilang. Dia potong lembu kemudian dia sajikan di depan Tuhan. Kemudian dia berdiri di situ sambil berkata, anything you need, tell me. Tuhan makan. Selesai Tuhan makan kemudian Tuhan berkata, see you later. I'm going to do my job now. Alkitab berkata memang unik sih kalau baca ya. Kok saya tergoda, harusnya tidak perlu saya ceritain. Tapi bayangkan dari 3 tinggal 2 malaikat yang pergi ke Sodom. Tinggal 2. Tapi ceritanya gini, di tengah perjalanan, jadi Abraham sambil ngantar kan, jalan-jalan lah. Ya, sambil jalan gitu, makasih sudah mampir ya Pak ya. Tolong doakan saya. Saya jalan kan, kira-kira sampai di ujung tiba-tiba Tuhan berpikir, ini yang Tuhan pikir. Bukankah Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar? Bukankah keturunannya akan memenuhi bumi? Dengan kata lain, Tuhan ingat perjanjiannya dengan Abraham. Masakan aku akan menyembunyikan apa yang akan kulakukan untuk Sodom pada Abraham? So the key word is
The Lord has His own will. Either He reveal it to you or not, it depends on God. Tuhan berkata saya mau bukakan buat mereka apa enggak, tapi Tuhan berkata enggak. Karena covenant saya akan cerita sama Abraham. Jadi Tuhan balik pada Abraham, kemudian Tuhan berkata gini, Abraham gini, kami berdua mau pergi ke Sodom dan kami mau jungkir balikan kota Sodom. Terus Abraham berkata, kenapa? Sebab dosa mereka, suara dari kota Sodom, suara dosa mereka telah naik ke sorga. Nah aku mendengarkan keluhan di situ. Abraham berkata, kalau dimusnahkan kan siapa tahu ada orang benar di dalamnya. Sebab dia ingat ada Lot di sana. Abraham udah disakiti masih ingat keselamatannya Lot. Kalau saya berkata Tuhan jatuhkanlah lebih banyak api. Khususnya di rumah Lot. Iya kan? Tapi Abraham gak gitu. Abraham berkata oke. Gini. Kalau ada 50 orang benar, terjadilah apa yang kita bilang cuma istilah tawar menawar. Ya kita cuma sampai situ padahal enggak. Mereka berdua memutuskan bersama. Tuhan berkata kalau ada 50 gua enggak hancurin dong Abraham. Kalau 40 ya enggak juga. Kalau 30 enggak juga. Maaf ya lancang Tuhan. Kalau 20 enggak juga. Kalau 10 gimana? Enggak juga. And he stops. Waktu Abraham berhenti, Tuhan juga berhenti. Oh, okay. Is that what you want? Itu yang kau mau? Tidak ada 10 orang ya? Cek. Lot enggak sampai 10. Bahkan yang dipaksa keluar cuma 4. Ditarik keluar cuma 4. Satu masih balik ke belakang lagi. Tapi kita bikin story yang luar biasa mengenai hal tersebut. Tapi yang jadi masalah yang paling besar adalah Abraham sebenarnya memutuskan bersama dengan Tuhan. Tapi kisah ini menjadi gagal karena Abraham tidak paham betul bahwa Tuhan lagi berkata begini. Let's do it together. Kalau saya punya bahasa ini. Let's execute together my will on earth. Mari kita putuskan bersama kehendakku di muka bumi ini. Tolong kalau berdoa jangan kayak pengemis. Kita bukan partai Kaipang. Kita eklesia. Terlalu banyak nonton Cynthia Hablu waktu muda. Orang-orang Bogor jago deh. Zaman saya ada di sini kita udah cerita. Yoko tangkis pakai apa, Cupek Tong jurusnya apa, jago banget orang-orang di sini nih. Kok tiba-tiba saya ingat itu ya? Itu gak ada urusannya. Tapi tahu gak saudara? Itu di Alkitab, kata ini 84 kali muncul di setiap kata doa yang ada. Ya, banyak itu. Kalau di Alkitab Perjanjian Baru, kata doa itu kata yang dipakai oleh presuchomai. Itu 87 kali ditulis, yang artinya ya berdoa. Tapi kan di Filipi pasal 4 kita mendapat ada 4 kata yang sebenarnya artinya adalah bagian dari doa. Itu kata yang pertama adalah prosecute itu adalah doa, kemudian desis itu adalah permohonan, permintaan, kemudian eucharistia itu adalah ucapan syukur, kemudian aitema itu adalah permintaan atau apalah yang kita butuhkan. Kata permintaan itu lebih kepada apa itu? Kalau seorang warga negara mau minta sesuatu, petisi. Ada petition. Jadi kata doa itu sebenarnya berbicara tentang kekuatan otoritas yang dimiliki. Siapa percaya bahwa mengucap syukur adalah berbicara otoritas? Bahwa saudara berkata begini, karena Tuhan menguasai kehidupan saya, keadaan yang buruk ini tidak mengganggu saya. Makanya saya akan tetap memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Itu kan pemahaman. Nah, saya tidak akan bahas ini lebih banyak lagi, tapi coba kita masuk kepada yang berikutnya. Jadi ini doa menurut Alkitab itu sebenarnya simple. Nah ini, di manakah letak kekuatan doa? Saya rasa kecelakaan yang dibuat oleh buku-buku doa adalah mereka mulai mengarang cerita hebatnya doa pada keadaan fisik yang mereka miliki. Misalnya doa dengan menangis lebih banyak kayaknya lebih berkuasa dan tidak. Tidak ada ayatnya itu. Bahwa doa yang lebih lama juga lebih baik. Gak ada ayatnya itu.
Sebab kekuatan doa, the power of prayer is in the will of God. Itu kata kuncinya doa. The power of prayer is in the will of God. Ada yang berkata semakin banyak kebutuhan kita, semakin gampang Tuhan menjawabnya. Enggak ada ayatnya. Halo? Dunia tetap punya kebutuhan. Berapa banyak doa yang dijawab? Enggak ada urusannya. Sebab the power of prayer is actually in the will of God. Kata kuncinya adalah kehendak Allah. Saudara-saudara, kita semuanya harus majoring dalam kehendak Allah. Kalau saudara mau hidup berkemenangan dalam doa, saudara harus penuh dengan kehendak Allah. Saudara harus hidup dalam kehendak Allah. Saudara ada dalam kehendak Allah. Semuanya tentang kehendak Allah, bukan tentang keinginan kita. Kita diajar keliru sebenarnya oleh agama. Harusnya kita lebih mencintai kehendak Allah daripada apapun. Mari saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Ayat ini tertulis di 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Tolong keluar dari sini 1 Yohanes bukan 1 Samuel. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Dua ayat ini. Boleh gak keluar dari, ya kemudian ini. Nah ini coba lihat ayat ini. Kita udah tahu ayat ini, tapi kita lebih suka bahwa kehendak kita yang terjadi bukan kehendak Tuhan. Gak tahu apa namanya itu. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan, sudah masih mengerti arti mengabulkan? Menjawab. Ya untuk masa kini cuman intermezzo aja. Ada beberapa kata di Alkitab yang mesti diganti lah. Misalnya kata pikiran dipakai kata budi. Susah. Saya tahu kata budi orang bisa salah sangka. Karena saya ingat di Toraja, kan saya latih anak-anak untuk kalau bersekutu mereka merenungkan firman Tuhan. Jadi mereka merenungkan firman Tuhan beberapa orang gitu. Jadi ada 4 anak SMP merenungkan. Roma 12 ayat 2. Maka hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi satu orang berkata, oh jadi yang berubah budi aja. Saya pikir, dia pikir ini Ibu Budi, ini Bapak Budi kali. Nah, it's about mind kan, mindset kan. Oke, kembali ke sini. Saudara masih mengerti kalau bilang mengabulkan? Saudara memang lebih banyak teredukasi secara Islamik kayaknya, mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut apa? Jadi mau tanya doa yang dijawab, sesuai kehendaknya. Bukan saudara orang Batak, bukan marjunggele gayanya, bukan doanya kelihatan alim, panjang pakai lagu, enggak. Sesuai kehendak Allah enggak? Itu aja. Kita bikin dia flourishnya terlalu banyak. Tapi kemudian kita kehilangan kehendak Allah. Mengapa kehendak Allah sangat penting? Karena dia perlu terlaksana di bumi ini. Mengapa? Sebab itulah tujuan Allah menjadikan manusia. Jadi jelas kehendak Allah itu harus terlaksana. Makanya saya bilang tadi yang dimaksud dengan doa kerajaan itu adalah doa yang mendatangkan kehendak Allah dan tujuan-tujuan Allah terlaksana di muka bumi ini. Itu jelas. Itu jelas. Jadi kita mesti paham. Doa itu bukan pada lama waktunya atau pada banyak orangnya atau banyak perkataannya. Bukan. Doa adalah kuasa pelaksanaan kehendak Allah. Itu kalau kita memperhatikan dengan baik. Bahwa doa itu adalah kuasa pelaksanaan kehendak Allah, cara kita berdoa akan berbeda. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara berpindah dari dirimu sendiri pada kehendak Allah? Saya ulangi lagi. Injil yang dikhotbahkan biasanya adalah Injil yang menawarkan supaya orang mendapatkan apa yang dia inginkan. Halo? Halo. Halo.
Jadi mari datang pada Tuhan supaya sakitmu disembuhkan. Kalau kamu nggak punya istri, doain akan dapat istri. Kalau kamu miskin, ketemu Tuhan akan jadi lebih kaya. Semua itu oke, tapi kehendak Allah lebih daripada itu. Kita harusnya strive to have the power. Nah sebenarnya kalau sudah memperhatikan baik-baik narasi Alkitab, sudah akan menemukan bahwa semua manusia yang lahir di bumi ini lahir karena kehendak Allah. Ya kan? Ya kan? Oke. Saya tidak memilih tinggi badan saya 160. Seandainya saya yang pilih, saya 190. Supaya paling tidak saya bisa main basket. Saya kalau ketemu anaknya Dede, dia pasti akan memandang rendah saya. Halo, apa kabar? Apa kabar, Om? Iya. Ya. Ya kan? Seandainya saya harus pilih, saya tidak memilih lahir di keluarga Ambon dan Manado. Saya lahir di keluarga royal. Either in Monaco or the Great Britain. Wah. Kalau saya disuruh pilih, saya tidak mau sekolah di sekolah Alkitab Tawamangu. Saya sekolah di Fuller dong. Terkenal toh. Kalau saya disuruh pilih, saya nggak mau berteman dengan saudara. Kalau saya disuruh, no, ada banyak hal that you don't choose, my friend. There are a lot of things that not by your own will happen to you. Saudara pilih saudara laki-laki atau perempuan? Itu masalah yang kita hadapi sama LGBTQA++. Gak tahu maksudnya mereka membuka kemungkinan untuk dosa yang lain yang masuk lagi, dia tinggal tambah aja. Kawin sama kucing boleh, kawin sama anjing boleh. Itu tinggal ditambah di belakangnya kan boleh gitu. Kenapa? Waktu saya tiba di Australia pada tahun 2004, jadi tahun depan saya sudah 20 tahun di Australia. Saya tiba, kemudian saya dilantik menjadi pendeta dari sebuah gereja yang pada waktu itu sedang bergumul untuk menjadi gereja yang menerima pendeta gay. So, namanya Resolution 84. Saya ada di situ ya kan. Jadi begitu saya dilantik, ditabiskan ya. Saya kemudian pergi ke belakang di biasa gereja-gereja ortodoks bilang ada tempat. Namanya orang Manado bilang konsistori. Saya ke belakang. Di belakang di situ tiba-tiba ada dua laki-laki dan perempuan datang. Saya tahu mereka suami istri. Datang. Kemudian istrinya orang Indonesia, suaminya adalah orang Italia tapi Australia gitu. Ya. Terus kemudian istrinya berkata begini, Reverend Tony asked me to divorce. I said, Tony, your wife is so beautiful. Istrimu cantik sekali. Kamu mendapat perempuan mana lagi? Langsung istrinya jawab, Tony nggak pergi sama perempuan, dia pergi sama laki-laki. Oh, oke. Oh, oke. Saya belum pernah hadapi yang kayak begitu kan. Saya datang, kita kan normal-normal aja di Indonesia. Emang kita apa di Indonesia? Jadi saya tanya, Tony what's happening? You know what happens Tony? Kenapa? Tony cuma begini, Reverend, I suddenly realized that I am a woman trapped in the body of man. I said, my God, Tony. Langsung saya pusing. Saya cerita sama Ina berkata, Jo kita pulang aja yuk. Ini kan new level, it's a new ground, new battle buat kita. Ya kemudian saya sadar, orang itu pikir bahwa mereka ada di dunia ini menurut maunya. You pilih gender you? Enggak. You pilih bapak you? Enggak. Bapak you juga pilih lo? Enggak. Paling bapak lu, ups hamil istri gue. Ya udah emang dia pilih. Enggak. Enggak. Kita kemudian tahu persis bahwa Tuhan yang memutuskannya. Ada batasan-batasan pemahaman yang kita nggak bisa keluar.
Kita ada pada komunitas kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Kita tahu persis bahwa there is God who arrange that for your better you. Supaya kamu menjadi seperti yang Dia kehendaki. Jadi sebenarnya pencarian kita dalam kehidupan ini adalah menemukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah menurut Alkitab cuma ada di dalam Yesus. Dia datang, Dia jalannya, Dia kebenarannya. Dia kemudian memberikan kepada kita bahwa kalau kamu mau tahu kehendak Allah, I am the will of God. Akulah kehendak Allah. Mau apa? Kamu mau apa sekarang? Dan kehendak Allah jelas. Itu ditulis di Alkitab. Bilang dulu ditulis di Alkitab. Nah terus begini, salah satu masalah yang terjadi. Karena kalian kan keluarga saya, jadi saya cerita aja dari hati saya lah. Tidak perlu simpan-simpan apa yang saya pikir kan. Tahu nggak, salah satu penyebab mengapa kita itu suka salah baca Alkitab. Salah baca Alkitab? Bisa. Karena kita membaca Alkitab terbanyak sangat dogmatis. Bacanya dogmatis. 80%, maafkan. 80% kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan kacamata kitab Roma. 80%. Karena teologi kita adalah teologi reform. 80% kita membaca kitab Roma dari kacamata reform. Reform berdiri jadi reform karena kitab Roma. Jadi makanya sampai. Masih ingat? Martin Luther berkata Roma adalah apa? Injil yang kelima. Bahwa kitab Roma lah yang menjelaskan Matius sampai Yohanes. Kayak kalian yang kuliah tahu itu. Tapi kemudian kita sadar bahwa kalau kita tidak baca secara naratif, kita baca secara dogmatis, kita hanya makan dogma. Kita kehilangan cerita yang sebenarnya. Bayangkan saya sedang mengajar, tiba-tiba ada orang yang berkata begini, kan manusia jatuh dari sorga Pak. Hah? Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Tapi mereka bilang manusia jatuh dari sorga. Untuk lebih praktisnya mereka kata, secara teologi ya, manusia waktu jatuh kehilangan sorga. Hah? Bagaimana manusia bisa kehilangan sorga padahal dia tidak pernah pergi ke sorga? Kita hanya kehilangan apa-apa yang pernah kita miliki. Kalau kamu tidak pernah memiliki sesuatu, kamu tidak akan pernah kehilangan hal tersebut. Misalnya saya datang kepada Pastor Arif. Saya panggil dia Pastor Au aja lah. Pastor Arif, saya kehilangan mobil Rolls Royce. Dia akan tanya, lu punya gambarnya aja. Enggak, kalau kita enggak punya, kita enggak mungkin kehilangan dong. Bagaimana manusia jatuh kehilangan sorga padahal mereka enggak pernah ada di sorga. Enggak pernah pegang sorga di kantongnya. Enggak pernah. Tapi itu bahasa yang kita pakai. Itu apa namanya itu? Dogmatis. Ada banyak sekali yang mempengaruhi cara kita hidup. Aduh, ya. Itu kemudian kita rayakan, kan dogma dirayakan. Nah, jadi ada lagu Pentakosta yang saya sebut lagu escapist. Ku pergi, saat kesusahan datang ku pergi. Jadi kalau kesusahan datang dia pergi, ya memang benar. What they sing about, mereka nyanyi pakai iman loh. Bahwa kalau kesusahan datang, pergi. Makanya doa-doa kita terbanyak escapist. Karena escapist itu apa ya? Escapist itu melarikan diri. Itu escape, melarikan diri. Itu adalah mental kita dalam berdoa. Padahal kalau menurut saya, kalau kita berdoa, kita sedang berdiri dengan seluruh kekuatan kerajaan sorga untuk berkata begini, the will of God will come. Kerajaan Allah akan terjadi
Itulah kuasa doa. Ya. Tapi kita punya pemahaman kuasa doa kayak film-film Shaolin. Langsung wajah berubah, kuasa datang. Terus kita begitu. Jadi makanya yang dipertontonkan buat kita kan begitu. Ada hamba Tuhan lewat, dia buka jasnya, dia lempar, zep. Semua orang buk, 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 buk. Haleluya, Tuhan hadir. Come on. Kalau kita tidak kemudian menemukan kehendak Allah, apa yang terjadi pada kita? Kita akan buat menurut maunya kita. Dan tahu apa namanya? Melakukan yang bukan kehendak Allah di muka bumi ini. Itu yang dimaksudkan dengan dosa. Tuhan jadikan kita dengan tujuan. Betul nggak? Tuhan jadikan saudara dengan tujuan. Apa tujuan Tuhan menjadikan saudara? Kalau saya bilang ini pada saudara, bahwa saudara suatu saat akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia memerintah bersama Tuhan. Kalau saya bilang itu, saudara percaya enggak? Saudara, enggak lah, kita siapa? Ya udah. Padahal saya baca Alkitab loh. Sisi naratif saya baca Alkitab pelan-pelan. Hampir seluruh, bahkan mungkin seluruh Alkitab menyodorkan pemahaman itu. Bahwa kita lewat doa dan kehidupan kita mendatangkan kehendak Allah terjadi di muka bumi ini. Esther mengalaminya, Yusuf mengalaminya. Siapa lagi? Itu semuanya. Makanya saya bilang, kehidupan kita sendiri yang melakukan kehendak Allah adalah doa yang terkuat dari semua yang lain. Di pria sejati kita diajarkan. Apa? Pria sejati katakan? 1 ons ketaatan lebih baik dari 100 kilogram doa. Halo? Karena ketaatan itu kita melakukan kehendak Allah. Anak-anak muda, saya tahu bahwa saudara ada di sini dan kadang-kala cuman karena saudara hadir di gereja, hidup begini di gereja. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini engkau dapat bertemu dengan kehendak Tuhan yang mengubah seluruh perjalanan kehidupanmu. Saya pun lahir dari keluarga Kristen. Ayah saya ketua PHM. Kalau di gereja yang lama, ketua PHM itu tugasnya memecat-mecat pendeta. Percayalah. Saya hidup dari kecil, dari umur 5 tahun sudah bisa pimpin ibadah keluarga, sudah. Tapi begitu masuk usia remaja, kita berantakan, kita hancur, kita mabuk, kita bajingan, kita semuanya kan. Terus kemudian kita tidak tahu tujuan kita apa. Oh kalau di gereja, tetap hadir di gereja. Menyanyi, udah mabok-mabok, minum whisky sampai teleter, masih menyanyi. Sometimes hallelujah. Kita menyanyi di atas kan. Pendetanya di bawah, pendeta tutup mulut. Karena bau minuman orang nyanyi. Sometimes praise the Lord. Gitu kan. Tapi kita betul-betul bajingan banget gitu. Tapi kemudian saya sadar. Waktu saya mulai bertobat. Saya bertemu dengan sesuatu yang berbeda. Saya bertemu dengan kehendak Tuhan. Waktu saya mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada yang lebih certain dari apapun di bumi ini. Kecuali mengikuti kehendak Tuhan. Karena kita akan mencapai apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. So, what about your prayer life? Kita dipaksa untuk gini, kalau bangun pagi gak berdoa, itu bukan Kristen. Kalau berdoa sebaiknya pagi-pagi, saudara kalah. Saudara kita bangun lebih pagi dari kita. Lu mau bangun jam berapa coba? Bangun jam 2? Kalah. Kalau cuma begitu ya ampun, kesian banget deh kita. Enggak, bukan waktunya, bukan apanya, bukan. Yang ada itu kita menemukan kehendak Tuhan. Mau berdoa jam 10 malam ketemu kehendak Tuhan lebih baik. Tapi bukan berarti doa pagi enggak bagus. Ya terserah, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah menemukan kehendak Allah, itu kan yang penting. Yang penting kita kemudian hidup dalam kehendak Allah, itu kan yang penting. Udah ayat terakhir deh.
1 Petrus pasal 4. Ayatnya yang kedua. Keluarlah dari sini. Ini sudah tidak ada itu. Sudah. Oke. Coba kita baca dulu ini ayat. Coba lihat-lihat aja dulu, lihat dulu. Sebelum kita baca sama lihat-lihat dulu. Supaya terekam di otak dulu, sudah? Baru kita baca. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mengapa? Ayat berikutnya, sebab atau karena telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan apa? Kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang dimaksud kehendak manusia itu termasuk kehendakmu sendiri. Ada yang berkata, oh kayaknya Tuhan tidak mau saya mengerjakan kehendak manusia. Jadi kehendak pendeta saya juga saya nggak mau ikutin. Bukan itu maksudnya. Kehendak manusia yang dimaksud itu adalah kehendak Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu yang kita harus tolak. Tapi kalau dia adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, let's embrace it. Ambil itu. Saya berdoa gereja ini adalah gereja yang, ini kata saya pilih hati-hati sekali. Gereja yang terbakar oleh kehendak Allah. Gereja yang melakukan kehendak Allah. Gereja yang mengutamakan kehendak Allah. Gereja yang passionate about the will of God. Gereja yang melakukan kehendak Allah. Sebab Daud gini, lalu Tuhan menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya, yang melakukan semua kehendaknya. Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Daud mati setelah dia melakukan kehendak Allah. Saudara, jangan mati dulu sebelum melakukan kehendak Allah. Seumur hidup saya tadinya saya pengen bangun pelayanan. Saya mau bangun pelayanan. Saya berdoa supaya pelayanan saya jadi bagus. Supaya kalau saya berkhotbah, saya latihan berkhotbah sepanjang malam. Tulis khotbah untuk kemudian menyampaikan khotbah yang terbaik. Saya mau menjadi pengkhotbah yang hebat. Sampai satu hari saya membaca sebuah buku. Bukunya berjudul God Chosen Fast. Di buku itu ditulis seperti ini. If you want to be counted in the kingdom of God, then find out the will of God in your generation. After you find out the will of God in your generation, surrender your life to that will of God and finish the will of God. Saya habis baca itu, saya rubah seluruh doa saya. Saya tidak lagi mengejar membangun pelayanan. Saya mau kehendak Allah yang terjadi. Kalau saya berkhotbah, saya mau kehendak Allah yang saya khotbahkan. Saya tentang sebuah kota, saya mau kehendak Allah yang terjadi. My mind change. Dan menurut saya, kalau kehendak Allah terjadi, kerajaan Allah terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.